Nah ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas materi berjudul marketing yang berlandaskan artikel proyeksi tren marketing 2025 dengan membangun peluang bisnis baru di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dengan saya perkenalkan nama saya Rasya dengan NIM 187241091 dan rekan saya. nama saya Nathan dengan NIM 187241026. Baik, di agenda kali ini kami akan membahas ada latar belakang, ada tujuan, teknologi AR dan VR, pemanfaatan AI, perlindungan data konsumen, studi kasus, rekomendasi strategi, dan kesimpulan. Selanjutnya. Latar belakang. Dalam 5 tahun terakhir, landscape pemasaran telah mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan digitalisasi yang pesat. Untuk tetap relevan dan kompetitif, penting bagi bisnis untuk memahami tren pemasaran terkini, seperti penggunaan AI, AR atau VR, serta pendekatan pemasaran yang lebih personal dan etis. Manfaatkan peluang dari tren ini dapat membantu bisnis dalam menghadapi tantangan yang dan menciptakan inovasi yang mendorong pertumbuhan. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama kami memberikan wawasan mendalam mengenai tren pemasaran yang diproyeksikan akan mendominasi tahun 2025, termasuk perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan pendekatan yang lebih personal serta etis. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk menyediakan rekomendasi strategis yang dapat membantu bisnis memanfaatkan peluang-peluang baru secara efektif sehingga mampu tetap relevan, kompetitif, dan berinovasi di tengah perkembangan pasar yang dinamis. Dengan memahami tren ini, bisnis dapat menciptakan strategi pemasaran yang tidak hanya beradaptasi dengan kondisi pasar, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen. Baik, selanjutnya. Teknologi AR dan VR. Teknologi AR dan VR digunakan dalam pemasaran untuk menciptakan pengalaman interaktif dan personal. IKEA memanfaatkan AR melalui aplikasi IKEA Place yang memungkinkan pelanggan melihat furnitur di ruang mereka secara virtual. Lazada juga menggunakan AI untuk analisis kulit, sehingga pelanggan dapat mencoba produk kecantikan secara virtual. Teknologi ini meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat keputusan pembelian. Selanjutnya ada pemanfaatan AI. Dia memainkan peran penting dalam pemasaran dengan meningkatkan personalisasi dan efisiensi. AI digunakan untuk menganalisis data konsumen secara mendalam sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan personal, serta mengotomatisasi berbagai proses pemasaran. Di sini ada contoh penerapannya. Ada Netflix memanfaatkan AI untuk merekomendasi film berdasarkan preferensi dan pola tontonan pengguna, menciptakan pengalaman yang sangat personal. Yang kedua ada Amazon menggunakan AI untuk menyarankan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian mereka. Yang terakhir ada Coca-Cola menerapkan AI dalam kampanye mereka dengan menggunakan analitik data untuk mengidentifikasi konten yang paling menarik bagi audiens mereka, serta mengoptimalkan waktu dan platform distribusi. Selanjutnya. Selanjutnya ada perlindungan data konsumen. Yang satu transparansi. Itu menjelaskan penggunaan data secara jelas dan memperoleh persetujuan konsumen. Yang kedua ada keamanan teknologi, di mana menerapkan inskripsi, autentikasi multifaktor, dan pemantauan keamanan. Yang ketiga ada audit rutin, di mana meninjau sistem secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang terbaru. Selanjutnya ada studi kasus.
Studi kasus yang pertama ada Netflix, seperti tadi ya, menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi tontonan yang personal. Strategi ini meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kedua ada IKEA, memanfaatkan AR melalui aplikasi IKEA Place, memungkinkan pelanggan memvisualisasikan furnitur di ruang mereka sebelum membeli. Teknologi ini memudahkan keputusan pembelian dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah Lazada, menerapkan AR dalam kategori kecantikan untuk fitur analisis kulit dan mencoba produk secara virtual seperti foundation atau lipstick. Inovasi ini menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan. Yang terakhir ada Coca-Cola menggunakan AI dalam kampanye pemasaran untuk mengidentifikasi konten yang menarik bagi audiens dan mengoptimalkan waktu distribusinya. Langkah ini membantu menyampaikan pesan pemasaran yang lebih efektif. Baik, Eh, selanjutnya. eh, Selanjutnya ada strategi kunci untuk bisnis, di mana yang pertama itu ada pengumpulan data yang akurat, di mana kita mengumpulkan data yang relevan dan valid dari berbagai sumber, seperti survei pelanggan dan data penjualan. Yang kedua ada analisis data, di mana setelah pengumpulan, kita menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Yang ketiga ada manajemen risiko, di mana kita memantau dan meninjau ulang data secara real time untuk mendeteksi potensi masalah atau anomali. Yang keempat ada pengembangan produk dan personalisasi penawaran, di mana kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen melalui analisis data dan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk baru atau menyesuaikan penawaran. Yang kelima ada strategi pemasaran yang efektif dengan menggunakan data yang tadi kita dapat untuk memahami perilaku konsumen, bisnis dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menargetkan audiens yang tepat. Selanjutnya adalah AI dan AR untuk mempersonalisasi produk dan layanan seperti tadi yang dilakukan oleh IKEA dan Lazada, di mana kita dapat menggunakan AI dan AR untuk misalnya sebagai contoh, IKEA menggunakan aplikasi untuk mencoba furniture secara online. Lalu ada Lazada yang menggunakan AR juga untuk mencoba skincare dan kosmetik secara online juga. Yang terakhir ada menciptakan pemasaran yang interaktif dengan bantuan AR dan AI. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pendapat dan saran. Jadi di sini menurut kami dalam membangun bisnis banyak aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang dapat memudahkan para pengusaha untuk membangun dan mempertahankan bisnisnya. Penggunaan AI, AR, dan algoritma juga dapat sangat membantu dalam personalisasi produk dan meningkatkan pelayanan. Baik, selanjutnya berikut ada daftar pustaka eh, judul-judul artikel ilmiah yang kami cari. Selanjutnya, baik, terima kasih atas perhatiannya Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.